Halo, selamat siang semuanya. Hari ini kita akan bincang-bincang dengan seorang profesional di hipnoterapis, yaitu dengan Ibu Greta. Halo Bu, apa kabar Bu Greta? Halo, baik-baik kabar saya. Sehat-sehat ya Pak Bu? Awan gimana? Sehat-sehat, puji Tuhan. Pak Awan Ya, gimana? baik Bu, masih belum sakit saya. Oh, gimana tuh? Jangan-jangan sakit, Pak. Sehat-sehat. Oke. Oke, baik teman-teman, Ibu Greta atau apoteker Greta Paulina S. Farm adalah salah Mm. satu dari ahli hipnoterapi dari tim Pak Ali Sandi atau Akademi Hipnoterapi Indonesia. Nah, baik hari ini teman-teman kita akan ngobrol-ngobrol dengan Bu Greta, di mana Ibu bisa men-sharing pengalaman-pengalaman beliau dalam membantu banyak klien di Indonesia ini dalam mengatasi berbagai masalah-masalah dalam kehidupan ini gitu ya. Nah, Bu Greta ini sudah pengalaman cukup lama di profesional sebagai seorang ahli hipnoterapi. Nah, dari pengalaman terapi Bu Greta nih Bu, teman-teman ini bisa mendapatkan banyak pemahaman ya yang tepat gitu. Sebenarnya apa sih itu hipnoterapi, bagaimana cara kerjanya, dan permasalahan apa aja yang bisa dibantu oleh seorang profesional hipnoterapis gitu. Nah, jadi kita langsung aja nih Bu. Secara umum nih Bu Geta, permasalahan apa aja sih yang pada umumnya bisa dibantu dengan teknik hipnoterapi ini Bu? Permasalahannya kalau ditanya macam-macam, sangat beragam. Yang Hmm. jelas berhubungan dengan masalah psikis. Kalau yang masalah fisik, saya sarankan sih tetap perlu ke dokter, perlu ditangani secara medis. Nah, kalau misalnya ada masalah psikis dan medis, ya perlu ke dokter, kemudian masalah psikisnya nanti diperbaiki dengan hipnoterapi itu bisa. Tuh. Karena keduanya biasanya saling terkait. Oh, kebanyakan kan sakit fisik juga katanya berhubungan dengan stres, dengan psikisnya ya. Betul. Hmm, oke, oke. Eh, terus gini Bu, kalau orang putus cinta gitu atau patah hati gitu Bu. Nah, itu ada pengalaman Bu. Ada kalau itu ada. Jadi kita bisa tahu dulu nih sebenarnya hipnoterapi itu bagaimana sih sebenarnya? Ini kan belum dibahas nih, ya kan di Hmm, sini. hmm, hmm, Jadi kalau hipnoterapis itu kan sebenarnya teknik terapi yang mengeksplorasi pikiran kita, perasaan atau ingatan yang dialami, namun tersembunyi di dalam pikiran bawah sadar, gitu. Nah, kalau hmm, ada tadi ditanya jatuh cinta, pengalamannya ada. Jatuh cinta ini kan luas juga, saya bilang. Orang yang tadinya berumah tangga diawali dengan jatuh cinta, kemudian bercerai. Saya ada klien yang demikian. Kemudian orang remaja-remaja atau ABG-ABG atau yang ya udah dewasa berpacaran, kemudian putus cinta, putus dengan pacarnya. Nah, saya juga ada pengalaman yang demikian gitu. Bahkan ada yang sampai mau bunuh diri, aduh, atau nggak dapet-dapet jodoh misalnya, nggak punya pacar, atau dapat pacarnya sulit gitu. Kemudian ada keinginan untuk bunuh diri ada. Makanya saya bilang beragam sekali tuh. hmm. Boleh nggak Bu di-share salah satu pengalamannya Bu? Jadi apa yang terjadi pada orang ini, bagaimana proses terapinya dan bagaimana sekarang kondisinya Bu? Saya share yang mana ya? Terkait yang apa ya saya share ya? Yang mana nih? Yang patah hati atau bercerai? Oh, bercerai. Oke, ada. Jadi misalnya ada nih, waktu itu yang datang ke saya si perempuannya. Hmm. Si perempuannya mau terapi, dia bercerita terkait masalahnya. Waktu itu sudah proses gugatan Hmm. di pengadilan gitu kan. Kemudian ya awalnya berantem, pernikahannya sebenarnya baru-baru aja gitu. Ya Waduh. terhitung masih pernikahan muda lah, 1 tahun 2 tahun gitu kalau nggak salah ingat ya saya.
Kemudian ya karena keegoisan masing-masing, akhirnya memutuskan untuk bercerai. Nah, akhirnya ya saya, namun yang perlu tahu nih dalam hipnoterapi nih sebelumnya, si perempuan karena stres gitu, ngerasa bahwa nanti setelah menikah bagaimana gitu, apakah dia bisa mempunyai pasangan lagi, kemudian berani atau enggak, apakah nanti akan begini lagi, takut kegagalan berulang gitu. Ya di terapi secara emosinya. Kemudian belakangan ini sih saya tahu, waktu itu kan ini udah berapa tahun yang lalu gitu, terapi dengan saya. Belakangan ini sudah selesai masa persidangannya, kemudian saat ini sih sudah berani berpacaran, kemudian menjalin hubungan, namun belum sampai menikah, karena ya memang kejadiannya kalau nggak salah dia proses tahun lalu. Iya, tahun lalu. Di tahun ini sudah selesai, ya udah mulai menjalin hubungan dengan sosok pria gitu. Maksudnya sudah berani dengan lawan jenis. Jadi yang tadinya itu kalau ketemu cowok itu takut. Nah, si klien ini ternyata punya trauma dengan si bapaknya, kakaknya juga yang cowok. Oh, oke. Pernah dilakukan perbuatan yang tidak senonoh gitu. Itu yang kita bereskan. Kemudian akhirnya ya yang tadinya sama pria sangat membatasi, kemudian takut, khawatir kalau ketemu pria sampai keringat dingin, kondisinya nggak stabil kalau bertemu dengan lawan jenis. Akhirnya bisa, karena kan itu akan menghambat dari sisi pekerjaan, aktivitas sehari-hari, kan kita nggak bisa membatasi nih dalam kehidupan kita sehari-hari hanya bertemu perempuan terus gitu kan, dalam kehidupan enggak. Akhirnya dia bisa sukses sekarang mengembangkan dirinya ya. Kalau yang lalu memang pernah gagal, ya sudah nggak apa-apa, kan jadikan pembelajaran. Tuh, Pak Abu, Alhamdulillah. ada nggak hubungan antara hubungan dia dengan bapaknya yang buruk itu dengan terjadinya perpisahan dengan suaminya? Itu berhubungan nggak? Iya, ada hubungannya. Ada. Jadi penilaian dia untuk pria seperti dia ada rasa takut, ada rasa kecemasan tersendiri yang muncul. Karena dulu pernah dilakukan, makanya si ibu ini belum punya anak. Karena ada masalah juga dalam punya ego masing-masing, dan ketika mau berpisah juga ada, saya sebutnya, dalam hubungan rumah tangganya kurang baik lah. Saya nggak bisa, ya maksudnya nggak bisa terlalu detail menceritakan. Intinya begitu. Oke. Kemudian sebenarnya gini, baik lagi kalau misalnya mau rujuk nih, misalnya pengen sebenarnya si pasangan sama-sama mau rujuk namun ada keegoisan. Di sini sebenarnya dalam hipnoterapi itu perlu, cara kerjanya itu perlu yang pertama tuh niat dari si klien. Ya nggak bisa kalau misalnya si perempuan mau, si pasangannya nggak mau, ya yang dibereskan yang si perempuannya aja. Karena yang mau dan niat untuk melepas masalahnya, untuk ya kalau misalnya si perempuan sudah diperbaiki, kemudian memperbaiki hidup dan semua yang kurang baik, kemudian akhirnya kembali dengan si pasangan, ya bersyukur sekali gitu. Bisa nggak? Bisa banget. Jadi nggak harus keduanya. Bisa sekali. Bisa sekali. Yaitu yang pertama, cara kerjanya kita, si klien benar-benar niat lepas dari masalahnya yang menghambat si klien ini gitu. Kalau dia punya niat untuk sembuh, untuk lepas dari masalahnya, maka hipnoterapi ini sangat-sangat baik dan cocok. Saya sering bilang ke klien-klien saya bahwa, karena saya kan juga dari Akademi Hipnoterapi nih, belajarnya dulunya. Guru saya Pak Arisandi, itu dia juga memberikan pengumpamaan yang sama, kayak dalam hipnoterapi itu kita bereskan
pikiran bawah sadarnya kita seperti kebun yang kita rapikan, kita bersihkan, udah cantik gitu, gimana kita memupuknya. Biasanya ada, kalau pikiran negatifnya muncul, saya umpamakan itu adalah tumbuhan atau tanaman liar yang muncul. Jadi kalau kita merawatnya, memupuk dengan baik, rutin merapikan, akhirnya ya baik juga. Akhirnya bisa pikirannya baik, gitu. Baik dalam ya berpikir positif lah, gitu. Gimana? Oke, baik Bu, mantap. Baik Bu Greta, boleh di-share nggak Bu nih, selama ini menangani klien itu yang paling susah itu yang sakitnya apa sih Bu? Susah. Pas banget nih jawabannya sama yang tadi ini berhubungan. Paling susah sebenarnya nggak ada ya kayaknya paling susah. Karena Atau yang paling panjang gitu durasi berapa gitu? seberat apapun masalahnya itu kan tergantung klien. Saya tadi bilang. Asal si klien punya niat untuk melepas masalahnya. Karena teknik-teknik hipnoterapi, terlebih teknik dari Pak Aris itu benar-benar sangat bagus. Banyak sekali orang yang terbantu dengan teknik hipnoterapis ini gitu. Banyak sekali saya bilang. Benar-benar saya pun wow gitu. Amazing banget awal tahu dan kemudian saya akhirnya terjun di bidang ini juga gitu. Jadi nggak ada yang susah, nggak ada masalah yang susah. Tergantung niat dari kliennya, benar-benar mau melepas masalahnya apa enggak. Benar-benar mau sembuh dari masalahnya apa enggak gitu. Karena kan memang trauma itu kan dari kecil bisa terjadi. Jadi ya kita perlu memang niat lepas. Kalau mungkin butuh waktu ya berproses lah. Namun ada niat untuk sembuh dan lepas, maka bisa. Masalah berat enggaknya juga tergantung klien gitu. Oke. Tapi ada nggak sih Bu yang sampai sudah terapi 4 kali gitu atau lebih gitu, tapi nggak sembuh-sembuh juga itu ada Bu? Ada kalau 4 kali ada. Namun ya nggak tentu, semua kembali lagi dari masalah si klien, berat atau enggak. Namun jadi gini, namanya hidup ya, kita terus menjalani hidup. Misalnya udah di terapi beres, 1, 2 sesi, 3 sesi. 1 sesi beres, banyak juga. Jadi nggak perlu harus 4 kali, 3 kali, 2 kali gitu, enggak. Sekali pun juga bisa beres. Kemudian namun udah setahun, 2 tahun mungkin, lama-lama muncul lagi nih, trauma yang lain, masalah baru lagi. Iya, iya. Ya, terapi lagi, gitu Pak Awan. Oke. Nah, pengalaman Ibu nih, lebih mudah terapi laki-laki atau perempuan nih Bu? Apakah mereka nih punya kecenderungan masalah yang sama atau berbeda Ibu? Mudah mana ya, sama aja, nggak ada Sama aja, bedanya. kembali ke niat diri Laki-laki sendiri. sama perempuan, kembali ke niat diri sendiri. Karena gini, kan biasanya memang kadang kalau terapisnya perempuan, kliennya laki-laki ya kadang ada yang malu-malu. Makanya saya bilang kembali niat, kalau misalnya niatnya mau sembuh, akhirnya juga bisa terbuka. Saya banyak sekali klien laki-laki gitu. Ya terbuka aja, apa adanya, toh memang dari kita nggak akan membuka identitas klien gitu. Itu memang yang kita pegang sebagai terapis. Itu identitas klien kita akan rahasiakan gitu. Makanya nggak perlu khawatir sebenarnya. Jadi kalau pria sama wanita sama aja tergantung kliennya. Semua dari dirinya. Jadi saya sering bilang bahwa kita adalah sarananya nih untuk menterapi. Semua kembali ke niat dari klien. Nah, itu real, benar-benar memang begitu. Oke. Ibu ada nggak sih pengalaman terapi untuk orang perokok Bu? Jadi supaya berhenti ngerokok gitu? Banyak. Udah banyak gitu ya? Saya contoh, saya kan juga buka usaha gitu ya. Nah, saya ada pegawai, hobinya ngerokok gitu. Saya terapi gitu. Habis itu saya nggak cek-cek lagi memang. Terus suatu saat beberapa hari kemudian ya, 1 hari 2 hari kemudian dia tiba-tiba nggak ngerokok nih. Saya ada ngadain training gitu, dibuat tim semua.
ditanyain, di sini siapa yang merokok, di sini siapa yang nggak merokok. Nah dia bilang nggak merokok, saya, hah? Nggak merokok gitu. Kemudian selesai, saya tanya, kenapa kamu udah nggak ngerokok gitu? Udah nggak enak rasanya rokoknya, gitu katanya. Ya saya Oh, udah, saya oke. cuma senyum-senyum aja, berarti memang mau lepas gitu. Memang si anak ini dari awal sebenarnya emang nggak mau rokok, karena kan kalau ngerokok uangnya jadi kepake buat beli rokok, jadi nggak bisa nabung katanya. Itu salah satu niat si anak itu untuk lepas dari rokok. Hmm. Itu satu kali aja terapi bisa bisa itu, Bu? Waktu itu dia sekali. Oh, oke, Saya oke. nggak tentu, tergantung anaknya, tergantung memang mau apa enggak gitu. Waktu itu berarti, oh Wow. ini mau gitu. Saya sih kadang nggak begitu suka cek yang bagaimana gitu, karena ya kebetulan aja. Kan saya memang, oh dia mau ya udah saya terapi gitu dong. Kalau yang Mhm. lain, wah banyak juga ya. Itu salah satu contoh yang saya kasih. Wow, mantap, mantap, mantap. Jadi Oh teman-teman iya mantap. yang perokok atau peminum, kalau mau berhenti bisa ke Bu Greta. Jadi memang eh, ada juga ya, semua tergantung niatnya. Kalau udah bisa berhenti kemudian tiba-tiba mau ngerokok lagi bisa, itu memang bagaimana niat dari klien mau lepas, masih Hmm. ketergantungan dan seneng nggak ya dengan rokok gitu. Oh, oke, oke, oke. Sifatnya pikiran bawah sadar Hmm. itu ya begitu, karena kan sebenarnya pikiran manusia itu sangat hebat. Kalau yang saya bilang, banyak orang yang belum tahu ketika pikiran manusia ini bekerja dengan semua manusia punya pikiran yang sama gitu. Ada pikiran sadar sama bawah sadar. Nah, porsinya tuh lebih besar mana? Lebih besar pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar itu 88%. Kalau pikiran sadarnya 12%. Hmm. Sebenarnya saya kasih contoh nih, dalam orang yang belum menyadari mungkin. Kalau misalnya kita nyetir mobil, Hmm. awal kita latihan nyetir mobil pasti fokus, eh, kayak khawatir, lebih cemas. Ya, ya. Namanya juga baru belajar, betul kan ya Pak? Baru belajar, Hmm. yang tadinya belum bisa, latihan nih, takut terjadi sesuatu, was-was, habis ini. Mana mungkin kalau lagi belajar, itu nyambi main HP. Bener nggak Pak? Hmm. Kalau Bapak dulu waktu Ya, ya, latihan. ya. Nah, Betul. kita benar-benar sampai kadang keringet dingin nih, tangan dingin semua, gitu latihan nyetir. Terus seiring berjalannya waktu, sebulan lah kalau tiap hari itu nyetir gitu. Hmm. Tiba dia bisa aja nyetir sambil makan roti, sambil telepon, sambil WA-an. Nah, Betul. ketika yang awal itu adalah dengan pikiran sadar, karena berulang kali dilakukan, udah terekam oleh pikiran bawah sadar, tersimpan di pikiran bawah sadar, akhirnya nyetirnya udah enak aja. Hmm. Udah sambil ngapa-ngapain. Nah, itu ketika sudah nyetirnya santai dan emang bisa nyambil ngapa-ngapain, itu sudah terekam di pikiran bawah sadarnya. Orang kunci pintu nih, makanya sering orang tuh, saya sudah kunci pintu belum ya? Lupa nih, udah belum ya tadi? Nah, Hmm. awal-awal itu kita kan kunci dengan sadar, pikirannya sadar. Nah, ketika kita udah terbiasa, mau pergi, tutup pintu, kunci pintu, beresin. Udah begitu aja terus lama-lama kunci aja nggak sadar. Nah, itu pikiran bawah sadar nih, karena sudah terekam. Itu Ya, kan ya. kebiasaan yang positif, kunci pintu, nyetir, oke lah gitu ya. Kalau yang kebiasaan negatif, orang suka berkata kasar, orang suka merokok, makanya Ah. yang suka ngomong-ngomong kasar keluar gitu. Awalnya dari pikiran sadar, lama-lama udah terekam di pikiran bawah sadar, enak aja ngomong, kebiasaan begitu Pak awal. Hmm. Yes, yes, yes. Hebat ya pikiran bawah sadar. Luar biasa. Saya juga waktu waktu dulu belajar gitu sampai wow gitu, sampai selama ini nggak sadar ya, jalanin hidup begitu-begitu aja. Hmm. Sekarang jadi lebih aware, lebih waspada lagi. Hmm. Oke. Terakhir nih, Bu. Ya. Kalau orang nih mau berbisnis gitu ya,
Tapi dia takut gagal gitu kan. Ada orang yang mungkin dalam hidupnya dia nggak pernah berbisnis, mungkin keluarganya karyawan semua. Sekarang dia pengen berubah menjadi seorang pembisnis gitu. Tapi ada ketakutan besar dalam diri dia bahwa dia mungkin akan gagal, nggak bisa jalan dan nggak tahu channel dan sebagainya. Nah, apakah ini juga bisa dibantu dengan teknik-teknik tertentu dari hipnoterapi gitu? Bisa sekali, bisa sekali. Kita juga bisa aja dari orang tersebut punya trauma masa lalu. Ketakutan-ketakutan itu muncul dari diri pikirannya sehingga takut untuk melangkah menjadi orang yang sukses, pengusaha yang sukses. Nah, kalau memang sudah mencoba dan belum bisa ada perubahan, kemudian ada hambatan-hambatan yang muncul terus-menerus, ya lebih baik dikonsultasikan, diterapikan, begitu Pak Alam. Kalau memang ada. Bisa banget dibantu dengan hipnoterapi yang demikian. Oke. Baik, Bu. Terima kasih nih, Bu, atas sharing pengalaman terapinya hari ini. By the way, kalau mau hubungi Bu Greta atau tim, bagaimana nih, Bu, caranya? Oke, kalau hubungin saya di 087 737 888 779. Kalau menghubungi tim, nanti di situ terapisnya ada beberapa. Jadi nggak hanya saya gitu. Salah satunya adalah saya. Ke tim di 0812 345 60781. Oke, baik, Bu. Siap. Jadi buat teman-teman, kalau ada permasalahan, ingat alam bawah sadar itu 88% ya. Jadi kalau ada bermasalah, pikiran bawah sadar kita suka. Ya, pikiran bawah sadar. Sebaiknya segera dikonsultasikan kalau memang merasa ada pola permasalahan dalam hidupnya ya, atau pengen berhenti ngerokok, berhenti minum dan sebagainya itu bisa dilakukan dengan terapi hipnoterapi. Gitu ya. Oke. Baik, terima kasih Ibu Greta atas hari ini. Semoga bermanfaat buat semua teman-teman ya. Terima kasih Bu. Terima kasih. See you. Ya.